Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. InsyaAllah sebentar lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Khadim SMS, kita akan sama-sama membacakan pernyataan sikap untuk mengutuk keras segala bentuk perbuatan dan ucapan yang menista agama. Dan berkaitan dengan agenda tersebut, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah materi yang bertemakan Pancasila dan nilai-nilai Islam. Mengapa hal ini perlu kita sampaikan? Karena sampai dengan detik ini begitu banyak pihak yang ingin membenturkan antara sila-sila di dalam Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yang ingin menjalankan segala bentuk perbuatan dan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Mereka ini pastilah dituduh sebagai orang-orang yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga muncullah kalimat-kalimat umat Islam itu adalah umat-umat yang intoleran, radikal, keras, dan lain sebagainya. Bahkan yang nantinya akan kita umumkan sebagai bentuk pernyataan sikap kita, begitu mudahnya, dengan begitu kejinya ada orang-orang di luar Islam yang memerintahkan kita umatnya untuk menghapus ayat-ayat yang bukan dikarang oleh Rasulullah tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak dia? Tapi ironinya, ketika pada hari ini Islam dituduh sebagai agama yang menyebarkan nilai-nilai kebencian, nilai-nilai intoleransi, tapi pada saat yang sama justru nilai-nilai Islam pada hari ini sering diinjak-injak. Ajaran Islam dijadikan olokan, ulama yang menyampaikan kebenaran dijadikan sebagai bulan-bulanan. Kontradiksi sekali, ironi sekali. Bisa kita bayangkan, di satu kampung ada orang kita katakan dia preman, keruh tak turunnya, tapi pada saat yang sama kita berani mengejek dia. Kontradiksi, nggak nyambung. Islam dituduh agama yang keras, tidak punya toleransi,
menyebarkan nilai-nilai terorisme. Tapi setiap hari sampai hari ini kita tidak bisa lagi menghitung, ada begitu banyak orang menyampaikan perbuatan, mempertontonkan perbuatan, menyampaikan ucapan-ucapan yang menjadikan nilai-nilai Islam menjadi olok-olokan. Rasulullah dihina, Allah dihina, ayat-ayat Al-Quran dihina. Tapi pada saat yang sama kita dituduh sebagai umat yang keras. Tidak masuk akal. Sehingga pada kesempatan kali ini mari kita berbicara fakta. Apakah ada nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan sila-sila di dalam Pancasila? Sehingga pada hari ini kita mengetahui siapa sebenarnya yang menuduh, siapa sebenarnya yang dituduh. Sehingga pada hari ini tidak semua orang akhirnya bisa lancang berbicara, menyampaikan tuduhan-tuduhan keji khususnya terhadap umat Islam. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar sila pertama ini, semua perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia mensyaratkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak-bapak dan ibu-ibu mau masuk PNS, syarat pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mau berkiprah sebagai TNI Polri, syarat pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahkan mau jadi gesi, apa syarat pertamanya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaannya, adakah nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan sila pertama ini? Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, di mana pada saat itu umat manusia mempersekutukan Allah. Semua perbuatan di dalam agama ini harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun perbuatan seorang hamba, sebesar apapun sedekah yang dia keluarkan, ketika semua amal itu dia kerjakan tidak di atas fondasi iman, maka Allah tidak akan menganggap perbuatannya itu sebagai amal kebaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, innal ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Orang-orang yang ingkar kepada amaluhum, amal-amal yang mereka kerjakan laksana debu yang dibawa terbang oleh angin yang begitu kencang, tidak ada nilai. Bahkan keimanan itu tidak hanya cukup diucapkan, tapi juga harus dibuktikan dalam hati. Seseorang itu harus mengesahkan Allah sampai dengan perbuatan hatinya. Andai saja ada di antara manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amal kebaikan, tapi dia mengharapkan balasan dari selain Allah, Allah tidak akan terima amal itu. Sampai ke dalam hati yang tersembunyi pun umat Islam dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bertentangan dengan nilai sila pertama dalam Pancasila? Tidak. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah datang dengan misi mentauhidkan Allah, memastikan umat manusia tidak mempersekutukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menempatkan manusia sejajar. Tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia yang lain. Tidak boleh ada penjajahan manusia atas manusia yang lain. Tidak boleh ada penindasan manusia kepada manusia yang lain hanya karena berbeda warna kulit, berbeda nasab, berbeda harta yang dimiliki. Tidak boleh ada. Sementara pada saat itu ketika Rasulullah SAW diutus, manusia menjadikan kemuliaan itu pada warna kulit. Manusia itu menjadikan kemuliaan itu ada pada harta yang dia miliki, sehingga orang-orang yang berbeda warna kulit akan ditindas. Kita lihat bagaimana Bilal menjadi budak, bagaimana satu bangsa datang ke bangsa yang lain menjajah bangsa tersebut. Warga aslinya dijadikan sebagai budak, sebagai warga kelas 2. Perbudakan begitu luar biasa. Perempuan tidak ada harganya pada saat itu.
Perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Perempuan itu hanya sebatas komoditas. Ketika seorang suami meninggal, istrinya masih hidup, istrinya jangankan menjadi ahli waris, justru istrinya bisa diwariskan. Bahkan anak bisa mewariskan ibunya. Ibu, kamu adalah harta saya. Begitulah perempuan pada saat itu. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat manusia bahwa semua manusia itu sama. Tidak boleh ada seseorang mengatakan si fulan mulia karena warna kulitnya cerah, warna kulitnya putih. Si fulan tidak mulia karena warna kulitnya hitam legam. Pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari terlibat perdebatan mulut dengan sahabat Bilal bin Rabah. Sampai kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan, "Hei anak orang hitam." Bilal kemudian tersinggung, dan kemudian Bilal mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegur keras ucapan Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya ucapanmu itu adalah ucapan orang-orang jahiliyah." Ketika Rasulullah SAW datang, para kaum perempuan diangkat derajatnya, dimuliakan sesuai dengan kodratnya. Tidak ada yang bisa mengatakan kami orang Arab lebih baik daripada selain Arab, kami orang Jawa lebih baik daripada orang selain Jawa, kami orang Aceh lebih baik daripada selain orang Aceh. Rasulullah menghapus semua itu. Karena sejatinya kita tidak pernah bisa memilih. Sebelum kita lahir warna kulit kita hitam, kuning, coklat dan lain sebagainya. Sebelum kita lahir kita tidak bisa memilih apakah kita terlahir dari orang kaya atau orang miskin. Kita tidak bisa memilih itu. Sehingga tidak pantas seseorang yang ketika lahir warna kulitnya putih, warna kulitnya coklat, mengatakan orang yang warna kulitnya hitam itu lebih rendah daripada dia. Karena kita tidak bisa memilih. Bahkan itu adalah bagian dari sifat iblis. Dia mengatakan aku lebih mulia karena aku diciptakan dari api, sementara Adam jauh lebih hina karena dia diciptakan dari tanah. Apakah Adam bisa memilih dia diciptakan dari tanah atau bukan? Semua itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya hakikat kemuliaan itu ada pada takwa. Bagaimana kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang ditaati, diimani dan diesakan? Adakah yang bertentangan antara nilai-nilai Islam dengan nilai kedua, Pancasila? Tidak ada. Bahkan kita masuk sekarang ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Hari ini nilai-nilai Islam juga dituduh sebagai nilai-nilai yang merusak kebinekaan, menghancurkan persatuan, kerukunan umat beragama. Kita lihat fakta sejarah sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah ada dua suku besar yang berperang sampai dengan ratusan tahun. Suku Aus dan Khazraj. Siapa yang memelihara peperangan itu? Siapa yang menjadi provokator terhadap peperangan dua suku ini? Orang ahlul kitab, orang yang mengaku paling religius, orang yang mengaku makhluk pilihan Allah, orang yang mengaku manusia paling mulia di muka bumi ini. Justru mereka yang menjadi provokator peperangan. Sampai dengan ratusan tahun Aus dan Khazraj berperang. Sampai kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah, silakan kita baca Piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita sesungguhnya umat Islam adalah umat yang paling toleran, menghormati keberagaman, sehingga diatur tidak boleh ada satu pemeluk agama menista agama yang lain. Semua orang-orang yang beragama di Madinah diberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Yahudikah dia, Nasranikah dia, orang musyrikkah dia, apakah dia beriman, semua diberikan kebebasan.
Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Sehingga setelah ratusan tahun berperang, Aus dan Khazraj akhirnya bersatu. Dan Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Persatuan adalah bagian dari semangat keislaman. Islam menghargai kebinekaan. Islam menghargai keberagaman. Fakta sejarahnya, lihat Piagam Madinah. Fakta sejarahnya, lihat bagaimana Pancasila ini awalnya dirumuskan. Betapa lapangnya pendiri-pendiri bangsa Indonesia, bapak-bapak kita yang muslim, untuk merumuskan kalimat-kalimat di dalam Pancasila. Silakan kita baca sejarah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat di sila keempat ini adalah semangat musyawarah. Dan Islam mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita tuntunan betapa musyawarah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan dengan Asyura, musyawarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, tidak kami temukan manusia yang paling banyak, yang paling suka melakukan musyawarah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia nabi. Padahal beliau adalah Rasulullah. Beliau memiliki hak veto, memiliki hak prerogatif. Keputusan seperti ini, maka semua umat Islam harus mengikuti. Tapi kenyataannya para sahabat mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Ketika perang Uhud terjadi, Rasulullah mengadakan musyawarah. Rasulullah pada saat itu dengan beberapa orang sahabat menginginkan perang kita lakukan di dalam kota Madinah dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi pada saat itu mayoritas sahabat, khususnya sahabat yang masih muda, menginginkan kita keluar ya Rasulullah. Kita akan menyongsong orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah. Ketika mayoritas sahabat menginginkan agar peperangan dilakukan di luar kota Madinah, Rasulullah mengalah. Begitulah Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin yang menimbang, menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh para sahabat. Mereka bermusyawarah. Begitu juga dalam kepemimpinan. Apakah kita pernah mendengarkan sesaat sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, setelah aku wafat, anakku yang harus jadi pemimpin? Ada? Tidak ada. Menantuku nanti yang akan jadi pemimpin? Tidak ada. Ketika Islam sudah tersebar berbagai antero negeri, Rasulullah pernah mengatakan, nanti yang menjadi gubernur Basrah anakku, yang menjadi gubernur Mesir menantuku. Ada? Tidak ada. Sehingga ketika beliau wafat, para sahabat sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, apakah Abu Bakar mewasiatkan anakku nanti menjadi khalifah berikutnya? Ada? Tidak ada. Justru Abu Bakar mewasiatkan Umar yang kemudian menjadi khalifah. Orang lain. Ketika Umar akan wafat, apakah Umar mewasiatkan nanti setelah aku tiada anakku yang akan menjadi khalifah? Tidak ada. Umar menunjuk beberapa orang untuk menjadi ahli syura, bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya setelah aku wafat. Sehingga dipilihlah diantaranya Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ada satu orang yang diminta masuk, Sa'id bin Zaid. Umar menolak. Kenapa Umar menolak? Sa'id bin Zaid adalah iparku. Jangan. Ada lagi yang mengatakan, bagaimana kalau Ibnu Umar yang masuk ke dalam tim formatur mewakilimu? Tidak. Ibnu Umar adalah anakku. Jangan sampai kesan nanti pada masyarakat, aku mewasiatkan anakku menjadi pemimpin kalian. Umar tidak mau. Tapi Umar memberikan wewenang secara penuh kepada ahli syura, bermusyawarah. Begitulah Islam. Tapi pada hari ini ada orang-orang yang mengaku paling Pancasila, mengaku paling setia dengan Pancasila,
tapi justru membangun keluarga di dalam bangsa ini. Adakah kita temukan penyimpangan dari nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila? Tidak ada. Pada hari ini orang yang menggaung-gaungkan sila keempat Pancasila justru menjadi orang yang otoriter. Tidak peduli dengan musyawarah, yang penting galak-galak loh. Saya penguasa pada hari ini. Aturan suka-suka saya. Hari ini aturan A, 3 hari kemudian bisa jadi B. Suka-suka saya. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas mengatakan, i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kalian kepada takwa, dan ketakwaan itu adalah puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan adalah salah satu prinsip di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sikap takwa itu dekat dengan, sikap adil itu dekat dengan takwa. Salah satu bentuk keadilan itu bagaimana seseorang itu sama di mata hukum. Dan ini menjadi fakta sejarah. Ketika suatu hari setelah Futuh Mekah, ada anak seorang bangsawan dari Bani Makhzumiyah tertangkap mencuri. Setelah buktinya dikumpulkan, wanita ini kemudian akan dijatuhi hukuman potong tangan. Karena dia anak bangsawan, orang-orang kemudian berusaha melobi Rasulullah. Ditunjuklah Usamah bin Zaid untuk melobi Rasulullah agar hukuman si wanita bangsawan ini diringankan. Jangan potong tangan lah, apa kata orang nanti? Ini anak bangsawan. Begitulah mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ayuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh. Kalian tahu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah tatkala hukum itu hanya ditegakkan kepada orang-orang yang lemah. Ketika orang bangsawan, keturunan bangsawan mencuri, mereka menunda hukum itu, tidak dihukum. Tapi ketika orang yang mencuri itu adalah orang yang lemah, wa idza saraqa fihim adh-dha'if, orang yang lemah, aqamu alaihi al-had, maka akan ditegakkan hukuman kepada dia. Itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Tidak adil, tidak sama perlakuannya di hadapan hukum. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah, andai saja Fatimah binti Muhammad mencuri, tidak usah orang lain yang potong tangan, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Bukan anak bangsawan ini, tapi anak Rasulullah. Tapi kalau ketangkap mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Keadilan. Adakah nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan sila kelima? Lantas mengapa pada hari ini justru nilai-nilai Islam dijadikan sebagai musuh bagi sila-sila di dalam Pancasila? Ada apa ini? Siapa saja yang ingin melontarkan tuduhan, ayo kita berdiskusi secara sehat. Kita lihat fakta sejarah. Kita buka berbagai macam ayat di dalam Al-Quran. Pahami dengan benar ayat-ayat tersebut. Kita buka hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami hadis-hadis tersebut. Dan mari kita berbicara. Sehingga kita buktikan siapa sebenarnya yang dituduh, siapa sebenarnya yang menuduh. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, kita menuntut kepada para penguasa, pihak-pihak yang berwenang, untuk kembali berlaku adil. Kalau memang dikatakan kita adalah negara dengan dasar Pancasila, siapa saja yang telah menistakan agama, maka mohon dihukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku, pun termasuk umat Islam.
Adakah pada hari ini mulut-mulut umat Islam yang secara keji menghina Tuhan-Tuhan mereka? Tidak ada. Bahkan Allah melarang keras, janganlah kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga ketika kalian hina Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sendiri mengajarkan kepada kita, tidak boleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia ini menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala penduduk-penduduknya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia ini tetap menjadi negara yang bersatu padu. Karena inilah negara yang sampai dengan detik ini menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Ada begitu banyak harapan yang diberikan oleh orang-orang di luar sana kepada bangsa ini. Allahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.